Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian yang ada, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di sore hari ini buat kasih-Mu yang indah bagi kami, penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di sore hari ini. Di malam hari ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu inilah yang memberi kekuatan kepada kami. Firman-Mu inilah yang memberi pedoman hidup kami, sumber pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mazmur 37 ayat pertama dan ayat kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua di malam hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Ayat pertama dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 2. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saya ulangi, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Puji nama Tuhan. Ini adalah Mazmur dari Daud. Kalau saya baca tafsiran-tafsiran bagaimana penulisan ini ditulis Daud ketika Daud hampir meninggal. Jadi di masa-masa akhir hidupnya Daud menulis ini. Kalau kita baca sampai ayat pertama sampai ayat terakhir yaitu ayat 40, di situ banyak perbandingan. Bagaimana kita jangan iri kepada orang fasik, jangan kita iri kepada orang yang berbuat curang, jangan kita marah, jangan kita panas hati. Sebab ada yang bilang jangan sampai kita iri kepada mereka semuanya. Seakan-akan orang-orang fasik itu diberkati Tuhan secara luar biasa. Mereka mempunyai harta benda yang melimpah. Mereka punya kekayaan yang luar biasa. Tetapi kita seakan-akan tidak diberkati dengan hal tersebut. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita anak-anak Allah. Kita mungkin setiap saat boleh berdoa, setiap saat beribadah kepada Tuhan. Kita tidak pernah telat untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi kenapa hidup kita sepertinya datar-datar saja? Kenapa justru orang-orang fasik di luar sana mereka sampai bergelimangan harta, seakan diberkati secara luar biasa mereka. Tapi lihat pesan yang disampaikan oleh Daud untuk kita semua di malam hari ini. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Lihat ayat 2, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi poin yang bisa kita ambil di sini adalah kebahagiaan mereka, kekayaan mereka itu adalah semu. Sama seperti Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mazmur 37 ini. Mereka memberi judul kebahagiaan orang fasik itu semu. Iya, saya setuju dengan judul ini. Bahwa kebahagiaan mereka itu adalah kebahagiaan yang fana, kebahagiaan yang hanya sementara. Pemazmur juga dengan jelas menyatakan masa hidup manusia itu adalah 70 sampai 80 tahun. Sisa dari itu adalah
penderitaan. Jadi kekayaan yang mereka miliki sekarang, mungkin mereka kaya secara harta dengan kekayaan yang melimpah, yang begitu banyak, itu hanya sementara. Tapi lihat, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, kekayaan kita bukan kekayaan dunia. Tujuan kita bukan menjadi kaya di dunia, tetapi apa? Menjadi kaya di surga. Kalau kita lihat latar belakang dari Daud ini, Daud ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Mereka mempunyai emas yang begitu banyak, perak yang begitu banyak, bahkan ternak-ternak yang begitu banyak. Daud menjadi raja. Dia dulu adalah orang-orang yang kecil. Firman Tuhan katakan dia hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. 2 atau 3 ekor. Bukan gak sampai berpuluh-puluh, tidak. Hanya 2 atau 3 ekor. Tapi lihat, Tuhan panggil dia menjadi raja Israel. Setelah menjadi raja, dia mengalahkan bangsa ini, mengalahkan bangsa ini. Lihat, kekayaannya bertambah banyak. Bahkan kekayaan dari Daud ini itu untuk membangun bait Allah di zaman Salomo. Salomo yang bangun. Tetapi kekayaan itu hampir semua dari Daud. Daud menyiapkan semuanya. Tetapi Tuhan tidak izinkan kepada Daud. Itu kisahnya. Kenapa? Daud banyak menumpahkan darah orang. Akhirnya apa? Salomo lah yang akan mendirikan. Tetapi sebagian besar bahan bangunan untuk mendirikan bait Allah itu dari Daud. Daud sudah menyiapkan semuanya. Daud alami bagaimana menjadi orang yang kaya. Tapi lihat di sini, dia menasihatkan kepada kita. Kita boleh baca ayat ini sampai yang terakhir. Intinya gini, jangan iri kepada orang fasik. Jangan iri kepada orang fasik. Mereka seperti diberkati, seakan-akan diberkati luar biasa. Tetapi Daud bilang, jangan iri hati. Apa kita gak boleh kaya? Boleh kaya. Tetapi ada yang lebih dari itu semua. Apa? Kekayaan yang surgawi. Di dalam Matius katakan, jika engkau mengumpulkan harta di dunia, maka apa? Pencuri datang, ngengat dan karat merusakkannya. Tetapi Yesus berkata dalam kitab Matius, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Kenapa? Di surga tidak ada ngengat dan karat. Di surga tidak ada pencuri. Itu Matius katakan. Jadi pada malam hari ini kita bersyukur dengan apa yang kita punyai. Jangan timbul kekecewaan kita melihat orang-orang yang diberkati. Mereka bukan orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka mungkin ibadahnya tidak setaat kita, atau ibadah mereka mungkin sekilas tidak bersungguh-sungguh. Jangan pernah iri hati, tetap bersyukur kepada kita. Jangan kita menjadi seperti mereka, menjadi seperti orang fasik. Kita bersyukur dengan apa yang kita punyai. Kenapa? Fokus kita mengumpulkan harta di surga. Tuhan sudah rencanakan semua. Seberapa lama sih kita hidup di dunia? Seberapa lama kita menikmati kekayaan yang Tuhan berikan? Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, kita bisa hidup kekal bersamanya. Lihat, Daud ingatkan kepada kita, jangan pernah iri atas kebahagiaan mereka. Karena apa? Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang fana. Ini ayat terakhir. Terus bagaimana cara kita menyikapi itu semua? Saya akan bacakan ayat 3 dan sampai ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ini,
Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lihat dulu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nih, pesan-pesan yang disampaikan oleh Daud kepada kita. Jangan iri kepada orang fasik, tetapi apa? Percayalah kepada Tuhan. Kita lakukan yang baik. Terus ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan ingat, Ia akan bertindak. Daud sudah mengalami bagaimana nyata pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Daud mengalami, makanya dia bisa menuliskan Mazmur yang begitu indah ini. Karena apa? Karena pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita boleh belajar dari Daud di malam hari ini. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Daud, biarlah boleh menjadi teladan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Bagaimana hidup semakin berat, yang isinya hanya iri, dengki, kecewa dan lain sebagainya. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetap percaya, kita lakukan saja bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan tahu yang terbaik. Kita tinggal setia saja, melakukan, percaya kepada Tuhan. Lakukan dengan setia, lakukan yang baik, dan Tuhan akan bertindak. Puji nama Tuhan. Mungkin itu renungan firman Tuhan di malam hari ini. Mari sama-sama kita akan akhiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini, firman-Mu yang boleh datang kepada kami. Biarlah itu boleh menguatkan kami, biarlah itu boleh menjadi pedoman hidup kami, boleh menjadi sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa di malam hari ini buat bangsa dan negara ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati bangsa ini. Biarlah campur tangan daripada Tuhan terus boleh ada dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami ini. Kami juga berdoa buat gereja Efrata yang ada di tempat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tolong, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang pelihara hidup mereka semuanya Bapa. Bahkan kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian daripada mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri renungan kami di malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.